Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3436 Berkhotbah di Dongdian. Di istana lain di Istana Yang, seorang lelaki tua kurus membuka matanya, menatap tajam ke arah Xiao Yuan San milik Lin Bai, dan berbisik, apakah itu bajingan dari Xiao Yuan San? Bunuh muridku. Su Jing, aku belum menyelesaikan masalah denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa memadatkan kaki Dao Yun. Orang ini adalah Su Wen. Dia adalah guru Su Jing dan salah satu tetua terkuat di Istana Yang. Ketika Lin Bai pergi ke Kabupaten Fuang untuk melindungi ramuan itu, Su Jing meminta perintah Su Wen untuk melepaskan Lin Bai. Jika tidak, dengan budidaya Lin Bai di alam aspirasi tingkat keempat pada saat itu, mengawal ramuan itu tidak akan menjadi masalah. Tanggung jawab. Sekarang gilirannya. Di Gunung Wujian, di sebuah gubuk di tepi sungai, Dongdian berbisik, sebelum memasuki gedung Tao, saya memadatkan satu kaki sajak Tao. Bagus, poin ini telah melampaui semua anak muda di ibu kota dewa. Sajak adalah sejenis pesona Tao, merupakan hal yang ilusi, tetapi mewakili kriteria untuk menilai apakah seorang pejuang dapat memasuki alam Tao. Memadatkan Tao Yun tidak ada hubungannya dengan tingkat jiwa bela diri, itu hanya tergantung pada pemahaman seniman bela diri dan apakah dia dapat memahami jalan besar langit dan bumi. Tentu saja, ada beberapa pengalaman dan warisan yang ditinggalkan oleh beberapa orang berkuasa antara langit dan bumi, dan juga mengandung pesona Tao. Misalnya di Menara Tao banyak sekali wawasan yang ditinggalkan oleh para pejuang yang pernah berhubungan dengan alam Tao. Jika ingin memahami wawasan tersebut harus pergi ke Menara Tao, agar Menara Tao menjadi pengadilan naga. Dan Pavilion Phoenix. Sumber daya spiritual yang sangat berharga. Di Gunung Xiaoyuan, Lin Bai perlahan membuka matanya dan melihat keberuntungan ungu yang terlihat dengan mata telanjang di tubuhnya. Meski sulit dipahami, Lin Bai merasa di dalam hatinya bahwa dia bisa menangkapnya. Apakah ini Dao Yun? Mata Lin Bai menunjukkan secercah cahaya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Setelah merasakan sajak untuk waktu yang lama, Lin Bai muncul dengan ide aneh di benaknya, dan berbisik pelan, bisakah menelan jiwa pedang menelan sajak Dao prajurit lain? Meskipun Lin Bai tidak memiliki banyak paparan terhadap sajak tersebut, alam Dao, dia sangat terpengaruh olehnya. Sejak lama, saya tahu bahwa Tao Yun adalah kriteria untuk menilai apakah seorang pejuang dapat memasuki alam Tao. Semakin banyak pesona Tao, semakin besar peluang untuk memasuki alam Tao. Lalu Lin Bai ingin tahu, bisakah menelan jiwa pedang menelan Tao Yun yang dipadatkan oleh orang lain? Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat mencobanya. Lin Bai terkekeh. Saat ini, Lin Bai belum bertarung melawan seorang pejuang dengan Dao Yun. Jika ada kesempatan di masa depan, Lin Bai akan mencobanya. Setelah itu, Lin Bai memejamkan mata dan berlatih sepanjang malam. Saat fajar di hari kedua, aku mengeluarkan sejumlah besar botol giok dan ramuan dari tas penyimpanan. Ini adalah apa yang aku dapatkan di Menara Yun Xiao. Ramuan yang cocok untuk dibawa oleh mereka yang berada di alam aspirasi tingkat 6 tingkatkan budidaya mereka. Ada lebih dari 1.200 pil hijau abadi. Di atas level 60, semua pil Phoenix Nirvana yang cocok untuk alam aspirasi tingkat ke-7 diperoleh, dan ada lebih dari 700 pil. Adapun untuk beberapa obat spiritual, tidak ada gunanya bagiku saat ini. Jika kita menggunakan perhitungan ini, ramuan yang diambil oleh alam aspirasi tingkat 8 adalah ramuan yang berada di atas tingkat ke-8. Ramuan yang diambil oleh alam aspirasi tingkat ke-9 alam aspirasi tingkat di atas tingkat ke-100. Lin Bai menghitung dalam hati. Setelah mengumpulkan dan menyortir obat mujarab, Lin Bai tidak terburu-buru melahap dan memurnikannya, melainkan setelah mandi, dia berjalan keluar dari Gunung Xiaoyuan dan langsung menuju Gunung Wujian. Kemarin, Lin Bai mengetahui dari Tang Su dan yang lainnya bahwa memasuki Dongdian meminta Lin Bai pergi ke Gunung Wujian. Saya baru saja keluar dari Menara Yun Xiao kemarin. Niat membunuh dan niat membunuh di tubuh saya belum terkendali. Sepertinya kata-kata saya sedikit kasar. Saya ingin tahu apakah kakak senior Tang Su mengingatnya. Lin Bai tersenyum dengan getir dan menggelengkan kepalanya. Saat itu, Lin Bai memiliki niat membunuh. Memang sangat serius, dan saya ingin kembali memahami pesona Taoisme, jadi kata-katanya agak tajam, yang pasti akan meninggalkan banyak hal buruk. Perasaan untuk Tang Su. Sesampainya di Gunung Xiaoyuan,
Lin Bai tidak melihat Tang Su dan Liu En, melainkan hanya Mo Ling yang menemani Dong Dian. "Adik laki-laki Lin Bai, kami datang." Melihat Lin Bai tiba, Mo Ling berjalan mendekat sambil tersenyum, senyumnya menyegarkan seperti bunga. "Tuan sedang memancing, tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, Mo Ling berkata kepada Lin dengan lembut. Bai berkata, "Saya telah memancing sepanjang pagi dan saya belum menangkap ikan apapun. Keterampilan memancing guru sangat buruk." Lin Bai tersenyum pahit dan tersenyum pada Mo Ling. Dong Dian, yang membelakangi mereka berdua di kejauhan, sepertinya telah mendengar kata-kata Mo Ling dan wajahnya terlihat sedikit jelek. Dia terbatuk sedikit, yang membuat Mo Ling tidak berani berkata apa-apa. Lalu dia berteriak, "Lin Bai ada di sini. Karena Lin Bai ada di sini, ayo pergi dulu. Ayo kita mulai urusannya, ayo kita tangkap ikan ini nanti." Dong Dian membuang pancingnya dan berbalik ke arah Lin Bai. Jelas tidak bisa dijatuhkan, jadi kakak muda Lin Bai akhirnya datang, jadi dia menemukan alasan. Mo Ling mencibir. Dong Dian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berjalan menuju Lin Bai. "Guru Dong Dian!" Lin Bai berteriak dengan rendah hati. "Saya sudah tahu apa yang terjadi di Menara Yun Xiao kemarin, dan saya juga merasakan bahwa Anda telah memadatkan Tao Yun." Dong Dian berkata dengan ringan, "Jika Anda memadatkan Dao Yun itu, Anda dapat melihat hal-hal lain ketika Anda mengumpulkannya di mata Anda. Kekuatan pesona Tao dalam diri seorang pejuang." Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya bersinar, dan dia diam-diam memadatkan pesona Tao di matanya tanpa berpikir. Kali ini, Lin Bai mendongak lagi dan melihat Dong Dian dan Mo Ling di depan mereka. Ada juga takdir ungu yang melilit mereka, menyala seperti nyala api. Hanya saja keberuntungan ungu mereka lebih kuat, lebih aktif, dan lebih tinggi dari Lin Bai. Keberuntungan ungu Dong Dian telah mencapai 9 kaki. Dan keberuntungan ungu di tubuh Mo Ling sudah panjangnya sekitar 3 kaki. Setelah beberapa saat, cahaya ungu di mata Lin Bai meredup, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Adik laki-laki telah memadatkan 1 kaki Tao Yun sebelum dia memasuki Menara Dao. "Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang di pengadilan naga ibu kota ilahi," kata Mo Ling dengan sedikit rasa iri di matanya. "Saya sibuk kembali kemarin untuk memahami apa yang telah saya pelajari, dan saya agak bentrok dengan kakak senior Mo Ling dan kakak senior Tang Su. Tolong jangan tersinggung oleh kakak senior Mo Ling." Lin Bai berkata dengan nada meminta maaf. "Kalau aku tahu kamu sibuk kembali memadatkan Dao Yun kemarin, aku tidak akan berani menghentikanmu. Lagi pula, untuk Longting, ada muridnya yang ingin menyingkat Dao Yun. Rumah sakit, ini masalah besar." Mo Ling tersenyum lembut dan berkata, "Kita bertiga yang harus meminta maaf, bukan kamu." Lin Bai tersenyum tanpa berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Oke, Mo Ling, ayo pergi memancing. Lin Bai dan aku ingin mengatakan sesuatu." Dong Dian memecat Mo Ling. Mo Ling membungkuk, berjalan ke sungai, dan mengambil pancing yang baru saja dibuang Dong Dian. Kemudian Lin Bai mengikuti Dong Dian ke dalam gubuk di tepi sungai, keduanya duduk berhadapan, dengan teh mendidih di atas meja kecil di depan mereka. "Ku bilang, aku akan mengajarimu semua ilmu pedangku." Dong Dian berkata langsung, "Aku telah menciptakan 1 set ilmu pedang di tubuhku. Meskipun ini bukan seni bela diri tingkat dewa, itu telah terintegrasi dengan ilmu pedangku. Itu disebut 72 pembunuhan di api penyucian." Tang Su, Mo Ling, dan Liu En semuanya telah mempraktikkan teknik pedang ini, tetapi bakat mereka dalam ilmu pedang terbatas. Meskipun mereka telah mempelajari bentuknya, mereka tidak dapat memahami artinya. Kata Dong Dian, "Hari ini saya akan mengajari Anda ilmu pedang lengkap ini. Keberhasilan Anda dalam berlatih tergantung pada keberuntungan Anda." Bab 3437-72 Pembunuhan di Api Penyucian. Sambil berbicara, Dong Dian mengeluarkan selembar kertas putih dari tangannya, meletakkannya di atas meja kecil di depannya, lalu membukanya. Sebuah pedang berwarna merah darah terlihat jelas tergambar di atasnya. Pedang berdarah di kertas putih sepertinya berlumuran darah. Ketika mata Lin Bai tertuju pada pedang berdarah di kertas putih, pada saat itu, pedang itu tampak hidup di mata Lin Bai, darah mengalir di pedang, semburan cahaya berdarah muncul, dan perlahan muncul dari kertas putih. Kertas itu jatuh, di depan Lin Bai, dan menembus tepat di antara alis Lin Bai. Lin Bai tidak melawan dan membiarkan bayangan pedang berdarah menembus di antara alisnya.
Lin Bai merasakan sakit di kepalanya, dan matanya tiba-tiba tertutup. Di dalam hati Lin Bai, pedang berdarah itu berubah menjadi sosok berwarna merah darah dan mulai menari dengan pedang. Setiap gerakan penuh darah dan mendominasi, dan pedang itu membunuh orang. Gerakannya sangat ganas, seolah pedang ini tidak akan menyerah sampai nyawa lawan diambil, dan membawa momentum yang tak terbendung untuk membunuh melalui neraka. Teknik pedang ini dipraktikkan dalam pikiran Lin Bai. Satu sosok berdarah perlahan berubah menjadi dua, dua berubah menjadi tiga, tiga berubah menjadi empat. Pada akhirnya, 72 sosok berevolusi dalam pikiran Lin Bai, semuanya menggerakkan pedang bersama-sama, dengan ilmu pedang yang mendominasi dan kejam, dan niat pedang yang melonjak. Hancurkan dewa, dan akhirnya 72 sosok ini bergabung menjadi satu, dan sebilah pedang seolah menembus mata Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya, dengan keterkejutan yang luar biasa di wajahnya. Ketika Lin Bai membuka matanya, Dong Dian sudah tidak ada lagi di depannya. Sebaliknya, Mo Ling berjalan di sampingnya. Dia terkekeh dan berkata, "Saudara muda Lin Bai, bagaimana kamu belajar dari 3 hari ini?" "Sudah 3 hari." Mendengar suara Mo Ling, Lin Bai menyadari bahwa sudah 3 hari sejak dia menyadari teknik pedang ini. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat bayangan pedang berdarah yang semula diletakkan di atas meja telah menghilang, hanya menyisakan kertas putih biasa. Dalam 3 hari, saudara muda Lin Bai keluar dari pencerahannya. Sungguh luar biasa. Mo Ling berlutut di samping Lin Bai dan berkata dengan suara lembut, "Saya pikir saat itu, saya mendengar guru berkata bahwa kakak senior menghabiskan banyak uang. Uang aku butuh waktu sebulan untuk menyadarinya, dan juga butuh waktu 1,5 bulan. Kakak muda ketiga Liu En lebih cepat, dia hanya butuh 28 hari untuk menyadarinya. Dan kakak muda Lin Bai benar-benar menyadarinya hanya dalam 3 hari. Dan keluar dari pencerahan. Mo Ling menuangkan teh untuk Lin Bai dan menyerahkannya ke tangan Lin Bai. "Bagaimana ilmu pedang ini cocok untukmu?" Mo Ling bertanya dengan lembut. Lin Bai mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum bangga, seolah-olah itu dibuat khusus hanya untukku. Melihat ekspresi berapi-api dan bangga di wajah Lin Bai, jantung Mo Ling berdetak kencang. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa dengan pemikiran yang menakutkan, dia menduga Lin Bai mungkin telah memahami rahasia ilmu pedang ini. "Bangun." Saat ini, suara Dong Dian datang dari belakang. Lin Bai dan Mo Ling buru-buru berdiri dan memberi hormat pada Dong Dian. 3 hari, lebih cepat dari yang saya harapkan. Dong Dian mengangguk puas dan tersenyum. Ini sebenarnya adalah penilaian kecil Lin Bai oleh Dong Dian. Dia bisa memahami keterampilan pedang dari bayangan pedangnya yang berisi niat pedang. Dan ayo keluar dari pencerahan dalam 3 hari, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang di Istana Naga. Seperti yang dikatakan Mo Ling barusan, kakak laki-laki Tang Su menghabiskan 1 bulan, dan dia menghabiskan 1,5 bulan, Liu En menghabiskan 28 hari, tetapi Lin Bai hanya menghabiskan 3 hari. Meskipun Dong Dian menilai dalam hatinya bahwa Lin Bai ditakdirkan untuk ilmu pedang ini dan mungkin orang yang paling cocok untuk berlatih ilmu pedang ini, Dong Dian merasa bahwa harapan Lin Bai akan terwujud setidaknya dalam 10 hari, tetapi Lin Bai sebenarnya hanya membutuhkan waktu 3 hari, yang mengejutkan Dong Dian. "Terima kasih telah mengajariku ilmu pedang, senior. Lin Bai pasti tidak akan mempermalukannya. Dalam kompetisi pertengahan tahun ini, aku akan menggunakan rangkaian ilmu pedang ini untuk mengalahkan murid-murid Master Pedang Sendu," kata Lin Bai dengan senyuman tipis. Enaknya mengultivasi diri sendiri, jangan khawatir, masih ada 1,5 bulan sampai akhir tahun. Kalau tahun ini belum yakin, tahun depan bisa. Dong Dian tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi Lin Bai tidak tinggi sekarang, dia hanya berada di alam aspirasi tingkat ke-6. Dengan kekuatan yang besar, hanya tersisa sekitar 1 bulan. Memang sulit bagi Lin Bai untuk mengalahkan Gong Yang Hao di akhir tahun ini. Anda harus tahu bahwa para pejuang yang berpartisipasi dalam kompetisi pada dasarnya adalah pejuang di alam kenaikan tingkat 9. Dibandingkan dengan mereka, tingkat budidaya Lin Bai di alam kenaikan tingkat ke-6 agak terlalu rendah. Saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu tahun depan. Saya harus mengikuti kompetisi akhir tahun ini, kata Lin Bai sambil tersenyum tegas. Mendengar ini, Dong Dian tidak bertanya lagi dan berkata, "Karena kamu sudah mengambil keputusan, ayo mulai berlatih." Mo Ling,
Tolong suruh Lin Bai pergi. Ya, Tuan. Mo Ling menjawab dengan lembut. Jalan. Setelah Lin Bai mengucapkan selamat tinggal, dia berjalan keluar dari Gunung Mujian berdampingan dengan Mo Ling. Sepanjang jalan, Mo Ling berkata dengan lembut, pedang suci Sendu memiliki 5 murid, tetapi kelima murid ini semuanya telah berperang melawan kita bertiga. Satu-satunya yang belum bertarung adalah murid baru ini. Bernama Gong Yang Hao, dia dikatakan sebagai pendekar pedang yang belum pernah terlihat di Pavilion Feng selama 10.000 tahun, dan tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai alam aspirasional tingkat ke-9. Itulah mengapa Master hanya mengatakan bahwa Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi tahun depan. Tidak perlu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, baru tahun ini. Tetapi apakah Anda yakin bahwa kultivasi Anda akan menembus ke alam aspirasi tingkat 9 sebelum akhir tahun? Mo Ling merasa hanya dalam 1 bulan, kultivasi Lin Bai harus ditingkatkan, menembus beberapa level berturut-turut. Ini adalah mimpi yang terlalu berlebihan. Tidak perlu menerobos ke alam aspirasi tingkat 9, tingkat ke-6 sudah cukup. Lin Bai berkata sambil terkekeh. Kamu ingin mengalahkan seorang prajurit di alam aspiring tingkat 9 dengan tingkat budidaya alam aspiring tingkat ke-6. Dan orang ini juga merupakan murid suci pedang yang terkenal di ibu kota dewa. Mo Ling memiliki sebuah senyum masam di wajahnya yang cantik, mengerutkan kening, dan menatap Lin dengan tidak percaya, kata Bai. Kakak senior Mo Ling, jika kamu harus menunggu sampai semuanya siap untuk melakukan segalanya, maka kamu akan menemukan bahwa meskipun kamu berpikir kamu telah mempersiapkan segalanya, kecelakaan akan tetap terjadi ketika saatnya tiba. Lin Bai terkekeh. Sebagai saya berkata, memang ada perbedaan besar dalam kultivasi antara alam aspiring tingkat ke-9 dan alam aspiring tingkat ke-6, terutama bagi para pejuang alam aspiring, ini hanyalah dunia yang berbeda. Tapi, tidak, ada salah. Tentu saja. Gong Yang Hao memiliki modal Gong Yang Hao, saya memiliki kemampuan saya memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Gong Yang Hao, dan saya akan masuk 10 besar tahun ini. Lin Bai berkata dengan tegas. Mo Ling menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, dia tidak tahu dari mana Lin Bai mendapatkan kepercayaan dirinya. Keduanya berjalan keluar dari Gunung Janjian bersama-sama, Lin Bai kembali ke Gunung Xiaoyuan, dan Mo Ling berbalik dan kembali ke Gunung Janjian. Begitu Mo Ling kembali, dia melihat Tang Su dan Liu En berjalan berdampingan. Melihat mereka berdua, Mo Ling berkata dengan wajah jelek, kakak, sekarang aku merasa kamu benar dalam memilih mobil. Lin Bai ini sedikit kamu terlalu sombong. Tang Su tersenyum percaya diri, saya tidak pernah membuat kesalahan saat melihat orang. Bab 3438, Istana Jenderal Kekaisaran melancarkan serangan. Setelah kembali ke Gunung Xiaoyuan, Lin Bai akan berlatih 72 pembunuhan di api penyucian setiap malam, dan pada siang hari dia akan pergi ke Menara Yunxiao untuk masuk ke dalam gedung. Jika Lin Bai ragu dalam berlatih ilmu pedang, Lin Bai akan segera pergi ke Gunung Mujian untuk berkonsultasi dengan Dong Dian. Dan Dong Dian juga memberitahu Lin Bai semua yang dia ketahui, dan mengajarinya semua yang dia bisa, menyelesaikan pertanyaan Lin Bai satu persatu. Hari-hari berjalan seperti ini hari demi hari. Budidaya dan kekuatan Lin Bai juga meningkat dari hari ke hari. Malam itu, salju keberuntungan turun di ibu kota dewa, dan seluruh ibu kota dewa diselimuti lapisan salju putih. Sungguh indah. Lin Bai, yang sedang duduk bersila di ruang rahasia Gunung Xiaoyuan, tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi agak pahit di wajahnya, dan berkata dengan ringan, sayang sekali kami masih belum bisa memecahkannya. Sampai ke alam aspirasi tingkat ke-7. Di bulan ini, saya telah berada di Menara Yunxiao. Setelah mendapatkan begitu banyak pil hijau abadi, saya masih belum bisa menerobos ke alam aspirasi tingkat ke-7. Benarkah tidak cukup waktu? Lin Bai melihat botol giok di tanah di depannya. Botol itu sudah kosong. Selama periode waktu ini, Lin Bai hampir dia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat ke-7 aspirasi rilem, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil. Masih ada setengah bulan lagi. Saya khawatir saya tidak akan dapat meningkatkan tingkat kultivasi saya dalam setengah bulan ini. Saat saya masih di api penyucian, saya telah menguasai 72 pembunuhan, dan saya kekuatan telah meningkat pesat. Lin Bai berjalan keluar dari ruang rahasia, melihat salju putih di langit luas di depannya, angin dingin bertiup, membuat Lin Bai merasa sedikit kedinginan.
Setelah menonton pemandangan salju beberapa saat, Lin Bai kembali ke kamar untuk mandi dan istirahat malam. Saat fajar keesokan harinya, sebelum Lin Bai bangun, terdengar suara aneh di dalam tas penyimpanan. Lin Bai segera membuka tas penyimpanan dan mengeluarkan token transmisi suara. Ketika Lin Bai melihat token transmisi suara, matanya tiba-tiba menjadi gelap. "Bai He, ada apa?" Lin Bai langsung bertanya. Token transmisi suara ini adalah token komunikasi unik antara Lin Bai dan 12 gagak dari Aliansi Pedang. Sekarang Bai He telah mendengar kabar darinya, pasti ada sesuatu yang terjadi di Aliansi Pedang yang bahkan Bai He tidak dapat tangani. "Tuan Yedi, menara Zuimeng dihancurkan tadi malam." Bai He berkata dengan suara rendah. "Siapa yang melakukan ini?" Lin Bai bertanya dengan dingin. Zuimeng Lou adalah restoran termewah di Bed Mansion dan salah satu sumber-sumber keuangan Aliansi Pedang. Itu sangat penting. Lin Bai juga penasaran siapa yang berani mengambil tindakan terhadap Zuimeng Lou. Seharusnya orang itu diatur oleh Jenderal Kekaisaran. Sekarang hampir akhir tahun, kantor Jenderal Kekaisaran telah mulai mengirim orang untuk menagih hutang dari berbagai properti di ibu kota Dewa. Suara Bai He menjadi sedikit lebih suram. Dan Jenderal Kekaisaran juga mengirim orang beberapa hari yang lalu. Seseorang datang ke Aliansi Pedang dan ingin Aliansi Pedang mengatur permintaan Aliansi Hitam sebelumnya dan membagi dividen dengan Istana Jenderal Kekaisaran. Tapi saya menolak sesuai dengan instruksi Tuan Yedi. Saya pikir Jenderal Kekaisaran menjadi marah karena rasa malunya membuat masalah. Lin Bai tersenyum menghina dan berkata, "Jenderal yang baru saja memimpin pasukan kekaisaran di ibu kota, dan jenderal yang memegang kekuasaan militer di pemerintahan, memiliki metode seperti gangster, sungguh konyol. Tuan Ye Kaisar, saya kira jika kita tidak menyerahkan sejumlah dividen ke Istana Jenderal Kekaisaran, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Dalam jangka waktu berikutnya, saya khawatir mereka akan terus membuat masalah, terutama jika orang-orangnya membuat masalah dan melaporkannya ke Fucheng. Maukah Anda mengurusnya?" Bai dia bertanya dengan penuh semangat. "Kebetulan aku baik-baik saja sekarang, jadi kembalilah dan urus Jenderal Kekaisaran ini." Lin Bai berkata dengan suara rendah. Kemudian, Lin Bai menyela transmisi suara, membersihkan diri, dan datang ke kantor manajemen Longting. Lin Bai membuat alasan secara acak, mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Longting untuk bepergian selama beberapa hari, dan kantor manajemen tidak ingin menyimpannya. "Lin Bai, bisakah kamu membiarkan Lin Bai pergi dengan patuh?" Setelah berjalan keluar dari Istana Naga, Lin Bai menghilang ke dalam lorong gelap di Istana Naga dan Phoenix. Ketika Lin Bai muncul lagi, dia sudah mengenakan topeng mawar dan muncul di luar aula utama Aliansi Pedang. "Tuan Yedi." Ketika Lin Bai keluar dari aula utama, 12 burung gagak yang duduk di aula berdiri dan berteriak dengan hormat. Tapi Lin Bai masih bisa melihat sepertinya ada kesuraman di wajah mereka berdua-belas. "Apa yang terjadi? Kamu menangis. Ini tahun baru, jadi semua orang mulai bergembira." Lin Bai, yang mengenakan topeng mawar, berjalan ke kursi tinggi dan duduk dengan santai. Di lapangan, Bai He, Ye Liang, Liu Dao dan lainnya semuanya terlihat sangat jelek. "Bai He, beritahu aku," kata Lin Bai ringan. Bai He berdiri. Dia adalah penguasa Aula Pedang. Pada hari-hari ketika Lin Bai jauh dari Aliansi Pedang, dia adalah administrator tertinggi di Aliansi Pedang. Sekarang Bai He berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Ye Kaisar, hari ini Istana Perdana Menteri Kanan juga mengirim seseorang. Saya datang untuk meminta dividen yang harus diberikan Aliansi Merah kepada saya, tetapi saya juga menolak. Saya khawatir saya tidak akan mudah menyerah jika saya datang ke rumah Yuxiang." Kuan Guang, pengurus rumah Yuxiang, dan Hua Zhu, Jenderal Kekaisaran. Lin Bai membisikkan dua kata ini. Lalu dia bertanya, "Bagaimana dengan rumah orang jahat itu? Bukankah masih ada dividen untuk orang jahat pria di Liga Merah dan Liga Hitam? Apakah tidak ada pergerakan di rumah orang jahat itu?" "Belum," kata Bai He. Begitu dia jatuh, dia mengerutkan kening dan mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanan. Setelah mendengarkannya, wajahnya menjadi gelap, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Yedi, saya baru saja menerima kabar bahwa Fucheng memerintahkan penjaga jahat untuk memasuki Feng Yue. Mereka ingin memblokir toko kami dengan dalih dari mencari sisa-sisa danau pedang."
Perdana Menteri ini pasti akan memberikan alasan. Lin Bai berkata sambil sedikit tersenyum. Kedua belas orang yang hadir tidak bisa tidak terlihat serius. Si C, bukankah aku memintamu untuk mengikuti Bai Xiao? Kenapa kamu kembali? Lin Bai bertanya dengan tidak senang saat melihat sosok si C di aula. Akhir tahun ini adalah kesulitan terbesar yang dihadapi aliansi pedang. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Si C berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, tapi Tuan Yedi, yakinlah. Aku sekarang telah menjadi orang kepercayaan Bai Xiao dan telah mendapatkan kepercayaannya. Dan aku sangat berhati-hati saat kembali kali ini. Bai Xiao tidak akan menemukannya dengan mudah. Lin Bai mengangguk dan tidak bertanya terlalu banyak. Dia melihat ke langit di luar dan berkata dengan ringan, ini hampir malam. Biarkan seseorang pergi ke lapangan Feng Yue untuk memeriksanya. Semua toko yang tersegel buka. Jika penjaga yang buruk turun tangan, biarkan saudara-saudara dari aliansi pedang menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan bunuh mereka secara langsung. Hiss. Ketika Bai He dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Tuan Yedi, membunuh penjaga jahat sama saja dengan melawan kerajaan suci. Bai He berkata dengan suara rendah. Tidak masalah. Lin Bai terkekeh dan berkata, Liu Dao, Ye Liang, kalian berdua pergi ke kota Feng Yue dan menonton. Jika ada yang membuat masalah, bunuh mereka secara langsung. Bai He, ikuti aku ke Fu Cheng kantor rumah. Saya harus pergi ke pertemuan. Temui Fu Cheng ini. Lin Bai berdiri dan berjalan keluar dari aliansi pedang. Kemudian Liu Dao dan Ye Liang bangkit dan langsung menuju ke kota Feng Yue. Sebelum pergi, Bai He berkata kepada si C, biarkan saudara-saudara di aliansi bekerja lebih keras akhir-akhir ini dan siap dihubungi sepanjang waktu. Dimengerti. Si C mengangguk. Bai He buru-buru menyusul Lin Bai dan langsung pergi ke kantor pemerintahan yang buruk. Bab 3439, Fu Cheng yang buruk. Ketika kami sampai di depan kantor pemerintah yang buruk, hari sudah gelap, dan lilin abadi menyala di kantor pemerintah, dan penerangannya seperti siang hari. Di depan kantor pemerintah, ada penjaga berseragam resmi di kedua sisi. Pada saat ini, Lin Bai dan Bai He berjalan lurus, tetapi dihentikan oleh penjaga. Kedua penjaga itu menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Apakah kamu hanya mencoba menerobos masuk? Pergi dan beritahu. Perdana Menteri Anda, Jian. Pemimpin aliansi, Tuan Yedi, datang untuk meminta audiensi. Bai He buru-buru melangkah maju dan berkata, oh, kamu adalah pemimpin aliansi pedang terkuat di rumah jahat sekarang. Aku tidak menyangka kamu akan menginjak-injak aliansi hitam dan aliansi merah. Alih-alih panik, kedua penjaga itu malah tersenyum main-main. Bibir mereka. Melihat Lin Bai, dia berkata, apa? Apakah kamu terlalu tidak tahu malu untuk melihat orang? Apakah kamu masih memakai topeng? Ayo, buka topengnya dan biarkan aku melihat betapa jeleknya kamu. Bai He mendengar dua pria membuat komentar kasar dan segera merasa sedikit malu. Dia berkata dengan marah, pergi dan lapor. Siapa namamu? Apakah ini tempat di mana kamu menjadi liar? Jangan berpikir bahwa aliansi pedang bisa menjadi musuh dari kerajaan suci jika ia memiliki kekuatan di rumah yang buruk. Kedua penjaga ini percaya diri. Raung. Haha. Lin Bai tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, dia segera mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan mereka berdua. Keduanya jatuh ke tanah, muntah darah. Beraninya kamu mengambil tindakan terhadap kami, kedua pria itu meraung sekuat tenaga. Apakah kamu ingin mati? Saat dia berbicara, Lin Bai memegang jari pedangnya di tangannya, mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan energi pedang mengembun di ujung jarinya, yang membuat seluruh orang merasa ketakutan. Ya Kaisar, kasihanilah aku, Ye Kaisar, kasihanilah aku. Orang lain melihat bahwa Lin Bai masih memiliki niat membunuh, dan sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Kamu tidak perlu melapor, aku akan pergi sendiri. Lin Bai berjalan melewati orang ini dan langsung menuju ke istana bagian dalam. Lin Bai membawa Bai He dan mereka berdua dan dengan cepat meninggalkan kantor pemerintah, menghindari semua penjaga rahasia, dan akhirnya tiba di ruang kerja Fu Cheng. Ketika Lin Bai membuka pintu dan masuk, dia menemukan tidak ada orang di dalam.
Sepertinya dia tidak ada di sini. Bai He memeriksa ruang belajar dan menemukan bahwa memang tidak ada tanda-tanda orang asing, jadi dia segera berkata kepada Lin Bai. Lin Bai berjalan ke meja dan duduk. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Perdana Menteri yang buruk harus melakukan pekerjaannya sehari-hari. Tapi setelah Lin Bai duduk, ada slip giok diletakkan di atas meja. Mengambil slip giok, Lin Bai membukanya dan melihat karakter kecil padat tertulis di atasnya. Lin Bai terkekeh dan menyerahkan slip giok itu kepada Bai He. Bai He mengambil slip giok itu, membacanya dengan cermat, dan berkata dengan terkejut, ini sebenarnya adalah surat tentang kesepakatan antara Perdana Menteri yang jahat dan Pangeran ke-17. Aliansi Pedang telah menerima berita itu sebelumnya, dan Perdana Menteri ini adalah orang yang sangat bijaksana. Saya kira ini adalah kebiasaannya, mencatat semua uang yang diberikan. Menurut catatan di slip giok ini, dia telah memberikan kristal spiritual kepada Pangeran ke-17 sejak 2 tahun lalu. Dalam 2 tahun, dia sebenarnya memberi Pangeran ke-17 hampir 500 juta kristal spiritual. Mengapa? 500 juta kristal spiritual, bagi Perdana Menteri yang buruk, ini dapat dianggap sebagai tabungannya selama bertahun-tahun. Bai He berkata dengan sedikit kebingungan. Sekarang Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 sedang berkonflik, Perdana Menteri yang buruk ini tidak bersedia menjadi Perdana Menteri kecil, jadi dia pikir dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menaiki tangga. Lin Bai King, dia berkata sambil tersenyum, kalau tidak, dia tidak akan memberikan begitu banyak kristal spiritual kepada Pangeran ke-17. Jika Pangeran ke-17 ingin merekrut orang-orang kuat, dia pasti akan membutuhkan banyak sumber daya pelatihan sebagai biaya. Ratusan jutaan dikirim oleh pemerintah yang buruk, kristal spiritual mungkin dapat menyelesaikan beberapa kebutuhan mendesak Pangeran ke-17. Bai He memutar matanya dan berkata dengan suara rendah, Tuan Yedi, karena Fu Cheng telah menjalin hubungan dengan Pangeran ke-17, kami masih tidak ingin memprovokasi dia. Itu bagus. Apa yang kamu takutkan? Dia hanyalah Pangeran ke-17. Dia bukan Kaisar Suci, dan dia tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan di ibu kota dewa. Lin Bai terkekeh dan berkata, sebaliknya, menurutku ini bagus. Setidaknya kita bisa memiliki hubungan baik dengan pria ini sekarang. Mari kita bicara. Tepat ketika Lin Bai dan Bai He sedang duduk di ruang belajar mengobrol. Suara percaya diri seorang pria paruh baya datang dari luar pintu, atur utusan dari Istana Perdana Menteri Kanan, dan tidak ada orang lain yang diizinkan datang ke ruang kerja saya. Ya. Seseorang menjawab di luar pintu. Segera, suara dorongan pintu terdengar, dan sesosok pria paruh baya masuk ke ruang kerja. Lin Bai kemudian berbicara, ternyata Tuan Fu Cheng sedang terburu-buru menerima utusan dari Istana Perdana Menteri Kanan. Pantas saja dia begitu terburu-buru hingga dia bahkan tidak menagih tagihan dengan Pangeran ke-17. Mendengar suara itu, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Karena terkejut, dia segera mengangkat tangannya dan cahaya lilin di ruang kerja menyala, bergoyang di topeng mawar Lin Bai. Saat ini, Lin Bai dan Fu Cheng dapat melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Yedi. Fu Cheng memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, aku sudah lama mendengar bahwa aliansi merah dan aliansi hitam di rumah buruk dihancurkan satu demi satu, dan orang yang mengambil alih adalah aliansi pedang. Pemimpin aliansi pedang suka membawakan bunga mawar. Topeng itu tampaknya adalah Yang Mulia. Fu Cheng memandang Lin Bai yang memegang slip giok di tangannya, dan matanya segera menjadi gelap, tetapi dia mencoba untuk menjaga ekspresinya tetap tenang dan menatap langsung ke pupil di bawah topeng Lin Bai. Karena Fu Cheng tahu bahwa Bao Fu dan Jian Meng memiliki keputusan akhir sekarang, mengapa Fu Cheng meminta Bao Wei untuk merebut lapangan Feng Yue milik Jian Meng? Lin Bai bertanya dengan kejam. Seseorang melaporkan bahwa ada sisa-sisa danau pedang di kota Feng Yue. Setelah apa yang terjadi pada Tuan Bai Xiao beberapa bulan yang lalu, Tuan Bai Ye sangat marah dan memerintahkan saya untuk menyelidiki rumah buruk. Sebagai Perdana Menteri Rumah, Don, bukankah aku punya kualifikasi untuk melakukannya? Cheng berkata kepada Lin Bai dengan sedikit marah, dan kata-katanya mengandung keberanian dari orang berpangkat tinggi. Seseorang melaporkannya. Saya berasal dari rumah Jenderal Kekaisaran, atau dari pengurus rumah Perdana Menteri Kanan, Lin Bai terkekeh. Karena Tuan Yedi mengetahui alasannya, maka kamu tidak boleh datang kepadaku. Fu Cheng berkata dengan dingin, Tuan Yedi, kamu tidak bisa melawan mereka.
Sekarang Tuan Fu Cheng telah berbicara. Itu akan mudah. Lin Bai terkekeh dan berkata, izinkan saya membuat kesepakatan dengan Tuan Fu Cheng. Fu Cheng bertanya sambil tersenyum, kesepakatan apa? Mengapa saya harus membuat kesepakatan dengan Anda? Lin Bai berkata, selama Tuan Fu Cheng berjanji untuk tidak menimbulkan masalah pada aliansi pedang mulai sekarang, maka aliansi pedang kita juga dapat menjanjikan beberapa manfaat kepada Fu Cheng. Haha, saya ingin tahu apa manfaatnya. Fu Cheng bertanya dengan penuh minat. Apakah ini hal yang baik untuk hidupmu? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Fu Cheng tiba-tiba memalingkan wajahnya dan meraung ke arah Lin Bai, Tuan Ye Kaisar, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Saya adalah Fu Cheng jahat yang diperintahkan oleh Kaisar Suci sendiri, dan saya memegang posisi resmi di Kerajaan Suci. Anda berani untuk membunuhku, apalagi kamu semua aliansi pedang akan dicabut. Haha, Tuan Fu Cheng, tidak perlu marah. Jika aku ingin membunuhmu, kamu akan mati saat kamu memasuki ruang kerja. Lin Bai terkekeh dan berkata, Tuan Fu Cheng, jangan khawatir, selama aku ingin kamu mati, aku tidak akan membiarkan aliansi pedang melakukan apapun. Aku akan membiarkanmu mati di tangan Kerajaan Suci. Jika kamu tidak percaya, Tuan Fu Cheng bisa mencobanya. Fu Cheng mencibir dan berkata, aku tidak tahu. Jadi metode apa yang ingin kamu gunakan untuk membuatku mati? Lin Bai memegang slip giok di tangannya dan berbisik, Yang Mulia Putra Mahkota memiliki 8 pengawal pribadi, salah satunya bernama Wang Ge. Orang ini memiliki persahabatan dengan saya. Jika dia adalah Putra Mahkota, Yang Mulia tahu bahwa Tuan Fu Cheng diam-diam mendukung Pangeran ke-17, tapi aku ingin tahu bagaimana perasaan Yang Mulia Putra Mahkota. Mata Fu Cheng akhirnya berubah dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Lin Bai seperti harimau atau serigala, aku tidak bisa tunggu untuk bergegas maju dan mengupas kulit Lin Bai dan kram dia. Bab 3440 membersihkan. Apakah Tuan Yedi mengancamku? Fu Cheng menyipitkan matanya, dan mau tidak mau mengungkapkan jejak kemarahan seorang pejabat tinggi. Matanya menatap topeng mawar Lin Bai seperti elang. Bahkan jika Anda memberitahu Yang Mulia Putra Mahkota tentang berita ini, saya hanyalah seorang Perdana Menteri yang buruk dari sebuah keluarga yang buruk. Akankah Yang Mulia Pangeran berkenan berurusan dengan saya? Perdana Menteri kemudian memikirkannya dengan hati-hati dan berkata dengan tenang wajahnya. Sepertinya Tuan Fu Cheng masih memiliki kesadaran diri dan tahu bahwa dia hanyalah orang yang tidak penting di kota Tuhan. Lin Bai terkekeh dan berkata, lalu kamu berkata, jika orang yang tidak penting itu meninggal suatu hari nanti, Dewan Suci akan berperang demi dia. Apakah Anda di sini untuk mencari pembunuhnya? Saya tahu bahwa Tuan Fu Cheng adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Kerajaan Suci dan memiliki posisi resmi. Tetapi Tuan Fu Cheng, harap diingat bahwa hal yang paling diperlukan di ibu kota ilahi ini adalah memiliki posisi resmi. Teman-teman, saya memang di sini hari ini untuk mengancam Tuan Fu Cheng. Saya tidak perlu mengakui apapun tentang ini. Langkah selanjutnya akan bergantung pada pilihan Tuan Fu Cheng. Lin Bai tersenyum lembut, matanya dia menatap Fu Cheng dengan dingin. Mata Fu Cheng dingin dan sedikit termenung. Setelah berpikir berulang kali, dia perlahan berbicara, bahkan jika saya tidak ikut campur dalam urusan aliansi pedang, Kuan Guang dari Istana Perdana Menteri Kanan dan Hua Zu, Kekaisaran Umum, tidak akan menyerah pada bagian istana buruk ini dengan mudah. Gemuk. Ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan Tuan Fu Cheng. Lin Bai berdiri dari kursi setelah mengatakan itu dan hendak berjalan keluar pintu. Bai diam mengikutinya. Setelah Fu Cheng berbicara barusan, Lin Bai sudah tahu bahwa Fu Cheng telah membuat pilihan di dalam hatinya. Ketika dia sampai di pintu, Lin Bai terkekeh dan berkata, Tuan Fu Cheng, saya memiliki keputusan akhir di rumah yang buruk sekarang. Setelah mengatakan itu, Lin Bai tidak berhenti dan langsung meninggalkan kantor pemerintah. Kaisar malam ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi seperti aliansi hitam dan aliansi merah. Fu Cheng melihat sosok Lin Bai yang pergi dan terkejut di dalam hatinya. Meskipun Lin Bai hanya mengucapkan beberapa patah kata dalam percakapannya dengannya, bahkan ada lebih sedikit kata-kata di antara mereka. Tidak peduli bagaimana kepentingan saling terkait, Fu Cheng dapat merasakan teror Lin Bai secara mendalam, yang tampaknya memiliki kekuatan sihir aneh yang memaksa orang untuk menundukkan kepala. Setelah keluar dari kantor pemerintah, Lin Bai menatap malam.
Bai He bertanya dengan suara rendah, Tuan Ye Kaisar, apakah kita akan kembali? Biarkan Getang mencari tahu berapa banyak jenderal dan orang-orang dari Istana Perdana Menteri Kanan yang berada di rumah buruk. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Ya, aku akan segera memesan Getang, jawab Bai He, tapi kemudian dia memikirkannya dan bertanya, apa yang terjadi setelah kamu mengetahuinya? Bunuh mereka semua. Lin Bai mengucapkan dua kata dengan dingin. Sudut mata Bai He bergerak-gerak, dia menatap Lin Bai dengan pupil yang membesar, dan berbisik, jika kita membunuh semua orang ini, bukankah itu? Kita akan memulai perang dengan Jenderal Kekaisaran dan Yuxiang rumah. Lin Bai terkekeh. Saya hanya ingin memulai perang dengan mereka. Biarkan saudara-saudara Satang bekerja sama dengan Getang, cari tahu dan bunuh satu persatu, sampai Jenderal Kekaisaran dan orang-orang dari Perdana Menteri Kanan Mansion melarikan diri dari Bed Mansion. Lin Bai berkata dengan dingin. Kata. Segera, Bai He dan Lin Bai kembali ke markas SWAT Alliance. Bai He memberitahu Getang dan Satang tentang perintah Lin Bai persis seperti yang terjadi. Untuk sementara waktu, seluruh rumah buruk itu diselimuti oleh angin berdarah. Di kota Fengyue di Bed Mansion, Liu Dao dan Ye Liang sedang duduk di toko musik mendengarkan musik. Pada saat ini, Ye Liang dan Liu Dao mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanan mereka. Setelah mendengarkan, mereka berdua menyimpannya secara bersamaan, saling memandang, dan tersenyum di sudut mulut mereka. Sudah dimulai. Bisik Ye Liang. Bukankah ini bagus? Rumah yang buruk seharusnya terlihat seperti rumah yang buruk, kata Liu Dao ringan. Jika keadaan menjadi serius dan kerajaan suci turun tangan, aku khawatir semua prajurit di rumah buruk akan menderita. Kaisar malam mengambil terlalu banyak risiko, kata Ye Liang dengan suara rendah. Haha, meskipun masalahnya tidak menjadi besar, jika Holy Kingdom benar-benar membersihkan Bed Mansion, berapa banyak prajurit di Bed Mansion yang bisa lolos dari hukum besi Holy Kingdom? Liu Dao tersenyum menghina. Jika tidak ada yang lain, kami hanyalah 12 gagak dari aliansi pedang. Kecuali Tuan Bai He, jika kerajaan suci ingin membunuh kami, 11 orang lainnya akan bersalah atas kejahatan yang cukup untuk membuat kami mati 100 kali. Ya. Ye Liang tersenyum pahit, saya selalu punya pertanyaan, mengapa Anda memilih untuk mengikuti Ye Di? Karena dia membuatku merasa seperti manusia, bukan alat, budak, atau pisau daging. Liu Dao berkata dalam hati. Tidak mudah untuk dikenali oleh orang lain. Ye Liang terkekeh dan berkata, itu mudah bagiku, karena Kaisar Malam memberiku kesempatan untuk memilih lagi. Sekarang di antara 12 burung gagak di aliansi pedang, semuanya memiliki pikirannya sendiri. Dengan pikirannya sendiri, si Ce merencanakan dengan cara yang benar, menghabiskan reputasi kecantikannya, dan Tuan Bai He mencari kebenaran. Liu Dao berkata dengan lembut, Tuan Ye ditahu bahwa kita semua memiliki pikiran kita sendiri, tapi dia tidak mengelolanya lagi. Mari kita berkembang, karena dia tahu bahwa suatu hari nanti, kita akan dengan tulus bekerja untuk aliansi pedang. Karena di aliansi pedang, hanya orang-orang seperti kita yang telah ditinggalkan oleh para dewa yang dapat memiliki secercah harapan. Liu Dao berbisik. Dia berkata, dan di akhir kata-katanya, cahaya dingin tiba-tiba keluar dari matanya. Ye Liang mengangguk sedikit dan sangat setuju. Saat ini, di dalam akot di sudut studio musik, beberapa orang masuk ke dalamnya dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Tidak lama kemudian, jeritan memilukan datang dari ruangan itu, dan seorang prajurit berlumuran darah berlari keluar karena malu, berteriak, bunuh orang, bunuh orang, bunuh orang, tolong, tolong, Tuhan. Penjaga Yin Fang, tolong aku. Setelah pria itu berlumuran darah abis, itu menyebabkan getaran di tiang Yin Fang, dan banyak mata menatap pria ini. Pada saat yang sama, para penjaga dan pengurus tiang Yin Fang segera muncul, melindungi pria yang terluka parah di belakang mereka, menatap dingin ketujuh pria dengan ekspresi pembunuh di wajah mereka yang keluar dari ruangan, dan berkata dengan suara dingin, semuanya, tempat ini adalah tiang Yin Fang di bawah komando Jianmeng, bukanlah langkah bijak untuk menimbulkan masalah di sini. Demi Jianmeng, tolong, jika Anda memiliki dendam pribadi, jangan khawatir setelah Anda meninggalkan tiang Yin Fang. Kata pramugara itu dengan dingin, dengan sengaja menyebut nama aliansi pedang dalam kata-katanya, berharap dapat menakuti orang-orang ini. Ketujuh orang itu memegang pedang tajam di tangan mereka dan tidak berbicara. Sebaliknya,
Mereka semua mengambil token dari tangan mereka dan meletakkannya di depan pelayan. Suara mereka rendah dan serak dan berkata, "Aliansi Pedang, bunuh Aula." Mata pramugara itu tajam. Menyusut, dia mengambil token itu. Setelah menilai keasliannya secara mendetail, dia mengembalikan token itu dengan hormat dan berkata, "Saya tidak tahu bahwa saudara laki-laki Satanglah yang sedang mengerjakan sesuatu. Permisi. Ayo. Pergi." Setelah meminta maaf, pramugara mengangkat tangannya. Dengan lambaian tangannya, penjaga Tianyin Fang segera mundur dan mengawasi dengan dingin. Mata pria yang terluka parah itu melebar dan dia berteriak sekuat tenaga, tolong aku, Tianyin Fang, tolong aku." Saat pria ini dengan putus asa memohon bantuan, ketujuh pria Satang itu melangkah maju. Dengan tegas membunuh orang tersebut kawan, dan kemudian berkata, "Permisi, pramugara, untuk mengurus urusan pemakaman." "Baik." Pramugara menjawab. "Saya tidak akan tinggal lebih lama lagi karena saya masih memiliki misi yang harus diselesaikan." Setelah mengatakan itu, ketujuh orang itu berjalan keluar dari Tianyin Fang berdampingan dan menghilang ke jalan. Pramugara mengangkat tangannya dan meminta seseorang untuk membuang jenazahnya, lalu tersenyum dan meminta maaf kepada semua prajurit yang hadir.